I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang kita bisa kembali belajar firman Tuhan dari buku sekolah minggu kita yang berjudul Murid Kristus Memikul Salibnya. Dan saat ini kita memasuki pelajaran yang keempat tentang menolong yang lemah dari firman Tuhan, Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dan kita akan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya berdoa Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan bertumbuh terus di dalam Kristus karena kita membaca firman Tuhan setiap hari dan kita memiliki waktu bersaat teduh dalam doa bersama dengan Dia setiap saat dalam hidup kita. Dan teruslah sehat secara jasmani. Ingat, wabah penyakit masih terjadi di sekitar kita, sebab itu tetaplah menjaga kesehatan kita. Pemerintah menganjurkan supaya kita memakai masker ketika berada di dalam ruangan dan ada banyak orang yang di sekitar kita, jadi kenakanlah masker, jagalah jarak satu dengan yang lain supaya kita sehat dan orang lain juga sehat. Seringlah membasuh tangan kita dengan air yang bersih dan jangan memegang wajah kita dengan tangan yang belum dibersihkan. Kita berdoa wabah penyakit ini segera berlalu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7 tentang menolong yang lemah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih karena pada pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan waktu kami belajar firman Tuhan, untuk menjadi orang percaya yang mau menolong orang yang lemah, berdasarkan surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saat kita berbicara tentang orang kuat dan orang lemah, jika ada pertanyaan, manakah yang Anda sukai? Menjadi orang kuat atau menjadi orang lemah? Pasti sebagian besar dari kita akan menjawab, saya mau menjadi orang kuat. Kenapa? Karena ada banyak keuntungan ketika kita menjadi orang yang kuat. Namun ingat, orang yang kuat itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada orang yang lemah. Menurut Roma pasal 14 ayat 1 sampai 23, orang kuat yang dimaksud di sini bukan karena keadaan jasmaninya yang kuat atau ekonominya atau mentalnya, tetapi lebih kepada hati nuraninya atau kepada pertumbuhan rohani. Orang lemah menganggap ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Kristen karena najis. Mereka juga menganggap bahwa hari Sabat lebih kudus daripada hari yang lain. Sementara orang yang kuat menganggap semua makanan boleh dimakan asal bersih dan sehat. Dan semua hari adalah hari untuk Tuhan. Jadi sama saja. Itu
menurut pendapat orang-orang yang kuat secara rohaninya. Ya. Nah, menjadi pertanyaan kita sekarang, apa penyebab ada orang yang kuat dan orang yang lemah? Kita bisa melihat ada beberapa alasan. Bisa jadi orang yang lemah itu karena memang mereka baru menjadi orang Kristen, dan orang yang kuat itu sudah lama menjadi orang Kristen. Mungkin juga ada orang yang memang nggak mau bertumbuh, yang sekian tahun dia menjadi orang Kristen, dia tidak mau bertumbuh, dia tidak mau membaca firman Tuhan, dia tidak mau berdoa, dan dia tetap menjadi lemah. Sedangkan orang yang kuat, dia terus membaca firman Tuhan, dia terus berdoa kepada Tuhan dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan pada pagi hari ini tentang menolong yang lemah. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kebenaran yang pertama. Menolong yang lemah dengan cara menanggung orang lemah itu. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Perhatikan ajaran firman Tuhan ini. Kata menanggung berarti menjalani dengan sabar. Melihat kelemahan orang yang ada di sekitar kita, yang ada di komunitas gereja kita. Kita sabar, mereka lemah secara rohani, mereka lemah dalam pertumbuhan, kita perlu sabar. Paulus mengajak orang kuat untuk menahan diri dari kemarahan terhadap mereka yang sering menimbulkan masalah karena kelemahan rohani mereka. Ya bisa jadi kita melihat orang ini kok nggak bertumbuh terus, orang ini sekian tahun di dalam gereja tapi nggak mau melayani, nggak mau mengabdi, nggak mau bersaksi. Kata Rasul Paulus, firman Tuhan mencatat, kita yang menanggung kelemahan itu sabar. Sabar. Orang yang kuat diminta bersabar. Arti lain dari kata menanggung adalah meletakkan pada dirinya suatu beban untuk dipikulnya. Itu saudara kita, itu keluarga kita. Kelemahan mereka adalah menjadi bagian yang harus kita tanggung bersama-sama sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini cocok dengan kalimat lanjutan yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa yang kuat diminta untuk berusaha, tidak mencari kesenangan sendiri. Orang yang kuat harus berusaha menanggung orang lemah, termasuk bila hal itu menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya, tapi menyenangkan bagi orang lemah itu. Jadi jelas menanggung orang lemah. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa orang kuat tidak diperkenan mencari kesenangan sendiri? Karena orang-orang lemah itu juga perlu ditanggung, ya. Kalau kita mau mengikuti kehendak sendiri-sendiri, kita nggak mau menanggung kelemahan mereka, kita nggak mau bersama-sama dengan mereka. Tetapi kita nggak boleh begitu. Kita nggak boleh mencari kesenangan sendiri. Menolong orang yang lemah, bagian yang kedua dengan cara membangun orang lemah itu. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Orang yang kuat rohani tidak sekedar menyenangkan orang lemah, tetapi juga harus mengusahakan kebaikan yang membangun orang lemah itu. Kata membangun di sini adalah istilah konstruksi, artinya mendirikan bangunan, bukan menghancurkannya. Agar orang lemah tidak hancur, maka orang kuat harus memperhatikan cara ketika dia menegur orang lemah itu, menasihati, atau dalam memberi pertolongan kepada orang yang lemah perlu hati-hati. Tujuannya supaya orang lemah itu bertumbuh semakin kuat. Orang kuat tentu tidak memaksa orang lemah harus segera berubah menjadi seperti dirinya. Dia mau melaksanakan proses yang tepat agar orang lemah itu kuat dan mendukung kekokohan gereja. Kebenaran yang ketiga tentang menolong orang yang lemah dengan cara selalu memandang kepada Kristus. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ada kalanya orang kuat mengalami putus asa, bosan, kecewa, karena orang-orang yang lemah itu nggak mau segera berubah. Nah, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma untuk terus memandang kepada Yesus. Ketika Yesus di dunia, ia sabar mengajar. Ia sabar dalam hal menuntun, meski kadang menegur keras murid-murid yang masih lemah iman. Yesus bahkan rela mati di kayu salib untuk orang berdosa yang belum mempunyai iman kepadanya. Supaya ketika nanti orang berdosa itu mulai beriman, dia juga diselamatkan oleh Kristus. Pengorbanan Kristus itulah yang menjadi dorongan, motivasi, teladan bagi orang yang kuat untuk menolong orang yang lemah. Sehingga gereja Tuhan tetap utuh dan bersatu. Yesus tidak ingin gerejanya tercerai-berai, apalagi karena hal sepele. Yesus ingin gerejanya bersatu untuk mencapai tujuannya. Keempat, menolong yang lemah dengan cara membangun diri dalam firman Tuhan.
Roma 12 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi jelas firman Tuhan ada untuk menjadi pelajaran bagi orang yang kuat maupun orang yang lemah. Jika orang lemah belum mau berubah, maka paling tidak orang yang kuat mau bertumbuh. Ya. Orang yang kuat dan mau mempelajari Alkitab akan bertumbuh dalam kesabaran dan penguasaan diri saat menyikapi orang lemah. Kasih yang makin menyerupai Kristus kepada orang yang lemah. Doa yang tulus untuk orang yang lemah. Pengharapan dan pikiran positif terhadap orang yang lemah. Hal itu akan membuat kita bertumbuh terus di dalam firman Tuhan. Orang yang kuat dan belajar firman Tuhan akan semakin banyak pengetahuan Alkitabnya. Dan pengetahuan itu menjadi modal dalam menolong pertumbuhan orang lemah. Cara yang kelima, menolong yang lemah dengan cara meminta keterlibatan Allah. Roma 15 ayat 5 sampai 6. Ini memang doa yang dinaikkan. Mengandung cara untuk menolong orang yang lemah juga di dalam doa itu. Biasanya orang kuat merasa tidak memerlukan pihak lain, termasuk tidak melibatkan Allah. Nah, ini yang nggak boleh. Paulus ingin agar orang yang kuat menyadari bahwa dalam menanggung orang lemah, jika mereka bisa tekun, itu karena Allah yang menopang. Jika mereka tidak sedih, itu karena Allah yang menghibur. Jika antara orang kuat dan lemah bisa rukun dalam satu gereja, itu karena Allah yang mengaruniakan kerukunan. Jadi semua ada Allah di dalamnya sebagai yang terutama untuk menjalin hubungan antara yang kuat dan yang lemah. Dalam menolong orang lemah, orang kuat harus melibatkan Allah, bukan merasa bisa dengan hikmat duniawinya. Tujuan akhirnya bukan orang kuat diakui kehebatannya, tetapi Allah yang dimuliakan dengan satu hati dan satu suara, baik oleh orang yang kuat maupun oleh orang yang lemah. Kebenaran yang terakhir, menolong orang yang lemah dengan cara menerima orang lemah itu. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Paulus tidak menyuruh kita mengubah orang lemah. Ia memerintahkan jemaat Roma, terimalah satu akan yang lain. Yaitu untuk berubah itu dibutuhkan keinginan diri orang lemah itu sendiri dan dengan kuasa Roh Kudus yang pastinya. Pribadi yang mengubah orang itu adalah Tuhan melalui Roh Kudus di dalam dirinya. Kata menerima berarti membawa sesuatu kepada dirinya sendiri atau menyambut di dalam dirinya sendiri. Orang kuat dan orang lemah harus saling menerima. Dasar penerimaan itu bukan karena orang itu telah memenuhi standar kita, tetapi karena Kristus telah menerima kita. Berapa kali kita melawan Kristus, tetapi Kristus tetap menerima saya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Paulus menulis, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 14 ayat 1. Paulus menolong mereka saling menerima karena Allah telah menerima orang itu. Roma 14 ayat 3. Bagian akhir ayat 7 memberitahu bahwa saling menerima antara orang lemah dan orang kuat dilakukan dalam rangka memuliakan Allah. Dia akan semakin dimuliakan. Kita banyak orang dari berbagai banyak peragam, kaya, miskin, tua, muda, kuat, lemah, dan lain sebagainya, bisa bersama-sama memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan ajaran yang baik bagi kita untuk menolong orang yang lemah. Dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7, menolong orang yang lemah dengan cara menanggung orang lemah itu, dengan cara membangun orang lemah itu, menolong orang yang lemah dengan cara selalu memandang kepada Kristus, menolong orang yang lemah dengan cara membangun diri dalam firman Tuhan, menolong orang yang lemah dengan cara meminta keterlibatan Allah, dan menolong orang yang lemah dengan cara menerima orang lemah itu. Bapak dan Ibu, mari kita melaksanakan dalam hidup kita, supaya Allah dipermuliakan di dalam kita, dan Allah dipermuliakan baik juga oleh orang-orang yang masih lemah imannya. Segala puji dan hormat bagi Tuhan. Marilah kita mengakhiri pelajaran kita pagi ini dengan berdoa, dan tetap setia membaca firman Tuhan, setia berdoa kepadanya setiap hari. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami, menolong kami untuk belajar firman Tuhan pagi ini, untuk memberikan pertolongan bagi orang yang lemah. Kami siap melakukannya ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu yang sudah belajar firman Tuhan, dan biar kami terus bertumbuh di dalam Kristus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.
than to be